Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan apapun juga. Pagi hari ini kita akan belajar tentang karya Allah dalam pemeliharaan ciptaannya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran agama Kristen. Tuhan berkati, berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami Tuhan tentang materi pagi hari ini dengan baik. Dan biarlah materi ini Tuhan tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi kami terapkan di dalam kehidupan kami, untuk kami memelihara segala hal Tuhan yang kami lihat di kehidupan kami sehari-hari, di lingkungan kami, ataupun di mana kami berada Tuhan, bahwa karya ciptaan-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan pembelajaran pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini materinya adalah tentang karya Allah dalam pemeliharaan ciptaannya. Karya Allah dalam pemeliharaan ciptaannya. Siapakah yang menciptakan kamu, bumi, dan segala isinya? Pasti Tuhan Allah. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Untuk apakah Allah menciptakan kamu dan segala sesuatunya? Sekali lagi, untuk apakah Allah menciptakan kamu dan segala sesuatunya? Jelas, untuk kemuliaannya sendiri, atau dengan bisa dikatakan untuk kemuliaan Allah. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dan menciptakan kita untuk suatu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di sini menceritakan tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia dan segala sesuatunya. Hari pertama yaitu Tuhan menciptakan terang. Di dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai dengan 5. Hari yang kedua yaitu cakrawala atau langit. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan. Di dalam Kejadian 1 ayat 9 sampai dengan 13. Hari yang keempat, benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Di dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 19. Hari yang kelima, Tuhan menciptakan segala jenis burung dan segala jenis ikan. Di dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Hari ke-6, Tuhan menciptakan binatang darat dan manusia, laki-laki dan perempuan di dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Di sini kita bisa melihat karya Allah dalam pemeliharaan ciptaannya. Ada terang, cakrawala, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan. Sungguh indah dan sungguh luar biasa ciptaan Allah. Kemudian bisa kita lihat benda-benda penerang, matahari, bulan, dan juga bintang-bintang. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai jenis burung dan ikan-ikan, berbagai jenis binatang darat, binatang ternak, binatang melata, dan sebagainya. Ada elang, kemudian ini ada ikan duyung, ada harimau, anjing, dan juga yang lainnya. Allah menciptakan segala sesuatu yang ada dalam bumi ini hanya dengan berfirman. Luar biasa ya. Jadi Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah cakrawala, maka jadi cakrawala dan langit. Nah, ini sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Hanya dengan berfirman,
Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini. Tetapi Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nah, ini yang membedakan. Kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini, benda-benda, penerang, kemudian daratan, lautan, cakrawala, terang, Tuhan menciptakan dengan berfirman. Berbeda dengan manusia dibentuk dari debu tanah dan dihembuskan nafas. Jadi kita ini istimewa sekali. Kita tidak dengan firman-Nya, tetapi Tuhan yang membentuk keberadaan kita ini dengan tangan-Nya yang luar biasa, yang ajaib itu. Dan kita pun dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung kita, sehingga jadilah apa yang ada pada diri kita saat ini. Luar biasa ciptaannya Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 27, ini Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26. Manusia diberikan akal, emosi, dan kehendak. Dengan akal atau pengetahuannya, manusia bisa mengolah alam menjadi hal yang berguna bagi hidupnya. Contohnya, kita bisa lihat di sini ada tanah liat bisa dibentuk menjadi batu bata. Batu bata bisa dipakai untuk membangun, kemudian dibentuk menjadi tembikar atau menjadi cobek yang bisa menjadi peralatan dapur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa karena manusia diciptakan sangat istimewa, yaitu punya daya cipta. Manusia bisa menciptakan juga dari tanah liat menjadi barang dan kemudian dipakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Segambar dan serupa dengan Allah itu bukan bentuk tubuh kita, tetapi bagaimana kita itu bisa memiliki daya cipta, bisa memiliki akal, bisa memiliki pengetahuan yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya kita bisa lihat lagi di sini dari pohon dipotong, kemudian dari potongan-potongan pohon ini diciptakanlah kursi, meja dari batang pohon yang besar dan tercipta suatu karya yang indah dan luar biasa. Nah, ini kelebihan atau keistimewaan dari manusia, bahwa manusia pun serupa dan segambar dengan Allah, bisa menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini. Kemudian kita bisa lihat gambar yang kedua di sini, ada kapas, kemudian ada alat pintal. Dari alat pintal ini bisa menjadi baju yang kita pakai saat ini. Nah, ini luar biasa. Manusia pun bisa menciptakan dari kapas, kemudian dipintal, dan jadilah baju. Serupa dan segambar dengan Allah. Manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah diberikan rasio. Nah, ini pemikiran, emosi, dan kehendak. Kita bisa singkat di sini REK, rasio, emosi, dan kehendak. Allah menciptakan manusia dengan suatu tujuan, agar manusia hidup memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Manusia diciptakan terakhir dengan suatu tujuan, agar manusia mengusahakan, memelihara, dan menikmati seluruh ciptaannya. Jadi Tuhan menciptakan kita ini punya suatu tujuan, yaitu yang pertama memuliakan Tuhan dan menikmati yang Tuhan ciptakan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 3 kata penting, yaitu mengusahakan, memelihara, dan menikmati. Nah, ini yang disebut dengan mandat atau tugas dari Allah kepada kita. Dengan kata lain, manusia adalah rekan sekerja atau wakil Allah dalam memelihara dunia yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita.
Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Apa pendapat kalian? Gambar yang satu ini dengan tampak indah sekali. Gambar yang kedua luar biasa, banyak sampah, kotoran, dan tempatnya sangat kotor. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Reaksi remaja Kristen seharusnya yang pertama adalah memelihara, menjaga, dan melestarikan alam. Yang kedua, mensyukuri pemeliharaan Allah atas alam atau lingkungan dengan memperbaiki tindakan kita terhadap lingkungan, menguasai dan memanfaatkan alam dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Tindakan remaja adalah selalu berelasi dengan Allah, maka kita akan peka terhadap lingkungan sekitar. Harus muncul dari inisiatif kita sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau relasi kita dengan Tuhan itu baik, maka ini akan membawa dampak bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita, dan yang terutama adalah lingkungan kita. Kita bisa melihat bagaimana lingkungan kita. Ini adalah karena dampak dari relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Tadi sebelumnya kita sudah lihat bagaimana kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengusahakan memelihara ciptaan Tuhan dengan baik. Bukti pemeliharaan Allah yang pertama adalah Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan menugaskan manusia untuk merawat, menjaga, dan memelihara. Nah, sekali lagi, untuk merawat, menjaga, dan memelihara alam. Ini tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saat air bah pada zaman Nuh, Allah menyelamatkan keluarga Nuh dan binatang sepasang demi sepasang untuk meneruskan keberlangsungan kehidupan ciptaannya. Dan yang ketiga, setelah bencana alam, kehidupan alam semesta dan manusia terus berlanjut. Nah, ini adalah bukti dari pemeliharaan Allah yang kita lihat bahwa di gambar sini begitu indah sebelahnya, dan sebelahnya lagi tandus, gersang, tetapi kehidupan itu terus berlanjut. Kemudian yang kedua yaitu air bah. Kita bisa membaca di dalam Alkitab, dan kita sudah tahu bahwa air bah itu datang dan menghancurkan, memporak-porandakan seluruh yang ada di dunia ini. Hanya keluarga Nuh saja, dan setelah itu kehidupan pun terus berlanjut. Nah, ini adalah bukti dari pemeliharaan Allah terhadap alam semesta. 3 aspek dalam pemeliharaan Allah. Yang pertama adalah pelestarian. Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang telah diciptakannya. Dapat kita baca di dalam Mazmur 36 ayat 7. Kuasa Allah yang melestarikan terlaksana melalui putranya Yesus Kristus. Di dalam Kolose 1 ayat 17. Kemudian aspek yang kedua yaitu penyediaan. Allah bukan saja melestarikan bumi, tetapi Ia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ia menciptakan musim dan memberi makan manusia dan hewan di dalam Kejadian 1 ayat 14, 29 dan 30, Mazmur 8 ayat 22 dan Filipi 4 ayat 9, bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain melestarikan, Tuhan juga menyediakan segala yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang ketiga, pemerintahan. Allah juga memerintah dunia ini. Allah berdaulat atas peristiwa-peristiwa dalam sejarah. Semua terjadi menurut kehendak Allah. Allah selalu ada dan berbuat dalam segala hal. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas seizin Tuhan dan menjadi sejarah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa banyak belajar untuk keberlangsungan kehidupan kita saat ini. Kesimpulan, Allah mengerjakan, merencanakan semuanya dengan baik dan sempurna. Allah memelihara ciptaannya dan mengaturnya dengan sempurna karena Allah mengasihi manusia. Melalui alam semesta,
manusia dapat melihat karya Allah yang sangat mengagumkan. Sekali lagi saya ucapkan, melalui alam semesta, manusia dapat melihat karya Allah yang sangat mengagumkan. Nah, luar biasa karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, kita bisa merasakan, dan kita bisa memanfaatkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus melestarikan alam semesta ini dengan baik. Kita tidak boleh dengan semena-mena menggunakannya hanya untuk kepentingan atau kemuliaan diri kita. Ingat bahwa Tuhan itu menciptakan kita punya suatu tujuan, bukan untuk kemuliaan kita, tetapi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Nah, penutup, kita akan memuji Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan di dalam dan juga dalam doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk materi pagi hari ini. Kami sudah menyampaikannya. Biarlah ini menjadi hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, bahwa Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan luar biasa, Tuhan. Dan kami bisa merasakan ini dengan baik, Tuhan. Oleh karena itu, bahwa penciptaan ini punya satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan yang teristimewa adalah Engkau menciptakan diri kami, Tuhan, manusia, dengan sesuatu hal yang sangat berbeda dari ciptaan yang lainnya, Tuhan. Engkau membentuk kami dan memberi nafas hidup di dalam kehidupan kami. Dan Engkau memberi kami, Tuhan, emosi, kehendak, rasio berpikir, Tuhan, dan juga menciptakan, Tuhan. Dan ini merupakan serupa dan segambar dengan Engkau, ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa diri kami ini adalah orang yang istimewa, Tuhan, yang Kau ciptakan, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan materi pagi hari ini, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam tanya jawab. Penilaian pengetahuan. Di sini bisa Anda jawab, apa saja mandat dari Allah dengan membaca Kejadian 2 ayat 15. Kemudian yang kedua, sebutkan bukti bahwa Allah memelihara alam yang Tuhan ciptakan. Yang ketiga, sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan alam dan sebutkan contohnya. Yang keempat, sebutkan alasan kenapa Allah menciptakan manusia terakhir. Jelaskan. Yang kelima, sebutkan 3 aspek pemeliharaan Allah atas alam dan manusia dan jelaskan. Kemudian untuk penilaian sikap, berikan pendapat Anda dengan melihat gambar nomor 1, minimal 1 alinea. Kemudian bagaimana reaksi Anda melihat gambar nomor 2? Bisa Anda jelaskan? Kemudian dalam penilaian, sebutkan bukti bahwa Allah memelihara kehidupan kalian. Nah, di sini ditampilkan berbagai kerusakan alam. Anda bisa melihat di sini ada 4 gambar. Kemudian setelah itu Anda analisa dan bagaimana solusinya supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Nah, ini adalah Kejadian 1 ayat 27. Di sini dikatakan firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat 31, segala sesuatu yang
telah Tuhan Allah ciptakan sungguh amat baik. Nah, luar biasa. Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di dunia ini itu sungguh amat baik. Kesimpulan, Allah menciptakan manusia dan segala sesuatunya adalah untuk kemuliaannya. Jadi untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan diri kita. Maka dari itu, kalau kita ini bisa menghirup udara dengan baik, bisa menikmati alam dengan baik dan penuh rasa syukur, nah ini adalah punya satu tujuan, yaitu kita harus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh baik dan amat baik, dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah untuk kemuliaan namanya. Kesimpulan, pemeliharaan Allah atas manusia dan seluruh alam ciptaannya menunjukkan kesetiaan dan kasih-Nya kepada manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengannya, agar manusia memuliakan dan menikmati Allah selama-lamanya. Dapat kita baca di dalam Roma 11 ayat 36, melalui memelihara ciptaannya. Baik, sampai di sini materi kita pagi hari ini. Biarlah ini menjadi pengetahuan yang baik dan kita pun juga bisa memiliki sikap yang baik terhadap alam semesta yang ada di lingkungan kita, dan kita mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.